Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam suasana ukhuwah, persaudaraan, dan dengan program sesuai dengan nama organisasinya, yaitu program ngaji bareng ya. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk majelis yang diberkahi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan para malaikat turut hadir mendoakan ampunan dan rahmat Allah bagi hamba-hambanya yang hadir dalam majelis ini untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu semata mengejar ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam sejahtera kita doakan semoga tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah yang berhak menerima syafaatul uzma beliau di hari berbangkit nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kepada barisan bapak-bapaknya, kalau terhalang tiang agar bergeser ya, karena ini masjid termasuk unik nih, ada beberapa tiang ya gitu. Tiang penting, tapi kadang-kadang tiang menghalangi ya gitu. Tanpa tiang bisa rubuh, tapi dengan adanya tiang kita kadang-kadang terganggu hubungan komunikasi kita. Saudara sekalian rahimakumullah, hari ini tema yang kita angkat adalah keluarga Islam di akhir zaman ya. Kita langsung mulai dengan sebuah hadis di mana hadis ini isinya adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang hidup di era badai fitnah di akhir zaman. Atau sebelumnya saya sedikit menjelaskan dulu bahwa kalau kita bicara akhir zaman, sebenarnya akhir zaman ini mulainya dari kapan? Ya. Akhir zaman ini sebenarnya mulainya semenjak dunia ini kedatangan utusan Allah yang terakhir ya. Sedangkan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab dengan firman Allah yang berbunyi, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad itu merupakan ayah dari salah seorang lelaki di antara kalian, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup rangkaian para nabi. Makanya ada istilah bahwa nabi kita ini merupakan akhirul anbiya ya, nabi terakhir ya. Dan kalau nabi kita ini nabi terakhir, berarti umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir ya. Nah, jadi semenjak beliau diutus, sesungguhnya dunia ini sudah memasuki akhir zaman. Makanya kalau ada istilah ustadz akhir zaman gitu ya, sebenarnya semua ustadz ya akhir zaman, kecuali kalau ustadznya nggak membawa Islam ya. Mungkin pendeta kali, mungkin pastor kali ya kan, karena dia masih di zamannya Nabi Isa alaihissalam, agak ketinggalan zaman gitu. Mungkin rabi kali ya, kalau rabi kan berarti zamannya Nabi Musa alaihissalam kan, lebih ketinggalan lagi gitu. Nah, semua ustadz kalau membawa risalahnya Nabi Muhammad SAW ya disebutnya ustadz akhir zaman gitu. Karena kita semua adalah umat akhir zaman. We are the last of mankind. Kita ini ujung terakhir perjalanan umat manusia, Pak. Sesudah kita nggak bakal ada lagi umat manusia ya. Dunia ini sudah senja ya, sudah berada di penghujungnya ya. Nah, jadi
Ada satu hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat namanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Bunyinya sebagai berikut. Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, ia berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang fitnah. Kemudian beliau bersabda, ya, sabda beliau, idza ra'aitumun nasa qad murijat uhuduhum, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka, wa khaffat amanatuhum, dan telah luntur amanah mereka, wa kanu hakadha wa syabbaka baina asabi'ih, kemudian manusia menjadi demikian, Nabi menganyam jari jemarinya, ya. Abdullah berkata, aku lantas bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus kulakukan pada zaman atau pada saat seperti itu? Ya. Nah, sebelum kita lihat jawaban Nabi, mari kita telusuri dulu. Pertama, Nabi bilang, Abdullah bilang, Nabi sedang bicara tentang fitnah. Zaman kita zaman ada fitnah tidak? Bukan ada lagi ya, banyak ya. Nanti kita akan bahas satu hadis yang menyebutkan badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Fitanan itu bentuk jamak plural dari fitnah. Kalau fitnah satu ujian, kalau fitanan banyak ujian sekaligus, ya. Nah, jadi Nabi sedang bicara soal fitnah. Kita sekarang hidup di era banyak fitnah. Terus kedua, Nabi berkata, jika kalian menyaksikan melihat orang manusia telah rusak janji-janji mereka. Jadi artinya orang gampang tidak memenuhi janji, atau orang gampang bohong gitu. Hari ini orang gampang bohong nggak? Iya ya. Bahkan bukan sembarang orang ya. Orang spesial doyan bohong gitu. Ya, orang yang diharapkan memenuhi janji malah raja bohong gitu. Kok ketawa sih? Kayak TST gitu ya, tahu sama tahu gitu, ya kan? Cuma jangan disebut namanya, nanti mangkak dia, ya. Yang ketiga kata Nabi, lalu kalian lihat amanah sudah luntur, ya. Amanah itu sudah luntur tuh maksudnya orang-orang yang dapat amanah itu sudah tidak memenuhi amanahnya. Hari ini seperti itu tidak? Seperti itu juga, ya kan? Terus yang keempat, Nabi menganyam jari jemarinya, ya, menyatakan manusia menjadi demikian. Nah, ini istilah simbol bahwa masyarakat telah kusut, telah rumit, ya. Kalau kata orang Prancis, perapatan Ciamis, pabaliut, ya. Udah pabaliut gitu. Masyarakat udah pabaliut. Apa? Liar bahasa Caniago tuh ya, bahasa Padang ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kira-kira masyarakat kita sekarang kusut nggak? Kusut, ya, ruwet gitu. Gimana nggak ruwet? Orang nabrak muda-mudi usia 17 tahun lakinya, 14 tahun perempuannya, jatuh tergeletak di jalan, bukannya diselamatin, bukannya manggil ambulans, bukan dibawa ke rumah sakit, dilempar ke sungai, sempurna gitu. Apa nggak rumit tuh masyarakat kayak begitu, ya? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, berarti Nabi sedang berbicara tentang suatu keadaan zaman yang berbeda dengan zaman beliau. Alhamdulillah, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma yang mendengar penjelasan Nabi ini langsung bereaksi, dan reaksinya nggak tanggung-tanggung. Dia langsung berdiri mendekat ke Nabi dan langsung bertanya, apa yang harus aku lakukan pada zaman seperti itu? Ibaratnya nih, kalau nanti pas ditanya jawab, ada yang nanya ke saya, Ustadz, jadi di zaman kayak gini kita mesti berbuat apa, ya kan? Ya, ini kuncinya, ini jawabannya. Anda sebelum bertanya sudah berhutang budi terlebih dahulu dengan Abdullah bin Amr bin As, karena dia sudah mendahului kita bertanya, yang karenanya jawaban Nabi harus kita perhatikan. Nah, ternyata Nabi kasih 6 petunjuk. Kalau kita menjalani zaman seperti itu, ada 6 petunjuk yang diarahkan oleh Nabi. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak. Alzam baitak itu artinya
tetaplah engkau di rumahmu atau fokuslah pada keluargamu. Itu pertama. Yang kedua, wa amlik alaika lisanak, dan kuasailah atau kendalikanlah lisanmu, ucapan-ucapanmu, ya. Dan hari ini ucapan kita bukan hanya ini, Pak, tapi ini termasuk alat ucapan kita ini. Jadi apapun yang kita broadcast, apapun yang kita share, apapun yang kita posting, ya, sadar tidak sadar ini mewakili lisan kita. Terus yang ketiga kata Nabi, wa khudz bima ta'rif, ambillah, kerjakanlah, lakukanlah apa saja yang kamu ketahui, atau dalam bahasa kerennya, be professional. Yang emang lo ngerti, lo kerjain gitu. Terus yang keempat kata Nabi, wada' matungkir, tinggalkanlah apa saja yang kamu pungkiri, yang kamu tidak ketahui. Ya, jangan terlibat dalam urusan yang kita pada hakikatnya nggak ngerti, nggak paham. Ya. Ini sejalan dengan hadis lain yang berbunyi, min husnil islamul mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan urusan yang dia tidak ada hubungan dengannya. Ya, kalau kata orang barat, mind your own business, ya kan? Yang kelima, wa alaika bi amri khassati nafsika, perhatikanlah urusan khusus dirimu, pribadimu. Nuansanya agak egois, ya. Cuman ini masalahnya keadaan darurat gitulah. Dalam keadaan darurat seperti ini, ya, kalau bukan kita yang memperhatikan urusan kita, siapa lagi yang memperhatikan? Gitu. Nah, yang keenam, yang terakhir, wada' anka amrolamah, dan jauhilah, tinggalkanlah urusan orang banyak, ya. Atau dengan kata lain, jangan sok heroik. Sudah pabaliut masyarakatnya, terus kita sok heroik ingin tampil jadi pemimpin begitu, ya. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi kita bakal babak belur, sadar tidak sadar, ya. Nah, jadi kalau kita sederhanakan, ini dia 6 poin itu, silahkan difoto boleh, ya, gratis. Nah, jadi yang paling pertama ini yang jadi tema kita hari ini. Kenapa kita perlu memperhatikan keluarga kita? Karena memang ini arahan Nabi saat kita menghadapi situasi banyak fitnah, orang udah banyak yang nggak bisa dipercaya karena doyan berbohong, berdusta, nggak bisa menepati janji, ya. Orang juga susah ditemukan yang amanah, yang kebanyakan yang khianat, ya kan? Sementara masyarakat sudah kusut. Maka poin yang paling pertama yang Nabi tekankan adalah alzam baitak, ya, fokuslah pada rumahmu, pada keluargamu. Dan ini sejalan dengan arahan Allah Ta'ala dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya, yang sering kita dengar ayatnya, ya. Kodenya gampang, 666, ya. Ini bukan simbol Dajjal, bukan, ya kan? Surat At-Tahrim surat 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, peliharalah diri-dirimu dan keluarga-keluargamu dari api neraka. Nggak ada ayat yang lebih jauh lagi dari itu, nggak ada. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum wa mujtama'atukum, ya kan, naro, ya kan. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu, keluargamu, masyarakatmu dari api neraka. Nggak ada. Karena pada hakikatnya, kalau setiap anggota masyarakat serius menangani keluarganya masing-masing, maka masyarakat itu akan beres. Ya, karena masyarakat kayak bangunan besar, sedangkan keluarga unit terkecilnya, batu bataknya, ya. Kalau masing-masing batu bata itu kualitasnya kuat, kenceng, ya kan, kemudian dibangunnya dengan ikatan hubungan yang baik, kohesivitasnya tinggi begitu, ya, maka bangunan masyarakat itu akan kokoh. Tapi kalau semuanya sibuk ngurusin yang selain daripada ininya, unit terkecil bangunan itu, ya kan, maka dia ya kelasnya kelas batako. Mending batako yang berkualitas, ini batako murahan gitu. Mending murahan, ya kan, sekedar diambil dari sini, ambil dari sini gitu, comot-comot gitu, ya kan. Maka ada bangunan itu tapi rapuh sekali gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya berusaha untuk mengeksplor, ya, dan ternyata menurut saya setidak-tidaknya ada 7 poin ciri keluarga beriman di era fitnah akhir zaman, yang kalau masing-masing kita bisa berupaya memenuhinya, mudah-mudahan kita telah berusaha untuk mewujudkan, ya, usrah mukminah atau keluarga beriman, ya,
di tengah-tengah era fitnah di akhir zaman. Yang pertama, hendaknya setiap anggota keluarga beriman memahami makna iman tauhid. Yang kedua, hendaknya setiap anggota keluarga punya semangat menjaga al-mahabbah wal ukhuwatu fillah, cinta dan persaudaraan karena Allah. Yang ketiga, hendaknya setiap anggota keluarga mewaspadai berbagai fitnah di sekeliling yang mengancam, terutama mengancam terhadap iman tauhidnya. Yang keempat, hendaknya setiap anggota keluarga di akhir zaman memiliki wawasan ilmu mengenai akhir zaman. Yang kelima, hendaknya setiap anggota keluarga menyadari akan hadirnya konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam. Yang keenam, hendaknya memastikan kehalalan nafkah. Ini tentunya tanggung jawab ya al-mas'ul, al-amir ya, kepala keluarga paling pertama ya, karena kepala keluarga itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tugas pokoknya yang paling utama adalah ya memberikan nafkah ya, dan nafkahnya harus nafkah yang halal. Yang ketujuh, selalu bertakarrub, mendekatkan diri, bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suasana itu harus diciptakan dalam keluarga. Ya, suasana gemar bertakarrub ilallah, bertaubat dan banyak wirid, zikir, doa ya, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita coba explore satu persatu, elaborasi ya. Pertama, memahami makna iman tauhid. Karenanya dalam surat Muhammad ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Terjemahannya biasanya, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah. Nah, kata fa'lam itu ternyata perintah untuk mengetahui yang sifatnya aktif. Jadi kajilah, renungkanlah, dipelajarilah dalam-dalam ya, ilmuilah la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang merupakan representasi utama keimanan seorang muslim ya. Bahkan orang yang tadinya bukan muslim, kalau ingin masuk Islam, syaratnya dia harus lewat pintu gerbang ini kan, mengucapkan kalimat syahadat yang di dalamnya adalah tauhid, begitu ya. Makanya kita tidak boleh menganggap remeh kalimat tauhid, tidak boleh. Apalagi sampai mengatakan apa orang menjelang meninggal bilang kalimat la ilaha illallah masuk surga, enak banget ya, itu ya. Pernah dengar ada orang ngomong kayak gitu? Ada kan? Katanya sih buaya dia. Kalau saya bilang buaya ini. Ada Pak. Padahal hadisnya jelas. Man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir dalam hidupnya adalah la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu ucapan Nabi. Tapi ini ada orang di di stempel sebagai ustadz gitu ya. Cuma dia berani-beraninya mengatakan, masa sih hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat ya kan bakal masuk surga ya kan? Enggak, la ilaha illallah itu adalah kalimat persatuan. Tahil ya. Betul juga kalimat persatuan. Cuma masalahnya adalah dia kemudian mengatakan kalimat ini maknanya adalah bahwa kita semua aneka ragam agama, keyakinan itu harus bisa bersatu gitu. Ini aneh sekali Pak, hati-hati Pak. Memang kita benar-benar di era penuh fitnah sekarang di akhir zaman ini. Ada mereka-mereka yang dikesankan sebagai ustadz, sebagai buya, sebagai syekh gitu ya. Tapi ternyata ucapan-ucapannya itu bertentangan langsung dengan pesan-pesan Nabi SAW, dengan firman Allah bahkan. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, bagi seorang muslim mukmin, kalimat tauhid la ilaha illallah ini tidak sama dengan kalimat atau doktrin keyakinan agama lain. Itu sangat berbeda. Ini maaf ya, saya kasih contoh. Kalau di dalam kalangan orang Nasrani Pak, doktrin keyakinan mereka disebutnya apa? Apa? Trinitas ya. 3 in 1, 1 in 3 kan begitu. Ya. Anda tahu bahwa orang Nasrani itu tidak punya keharusan untuk mendalami makna Trinitas. Nggak ada Pak. Yang ada adalah pokoknya yakini saja, imani saja. Begitu Anda mengimani itu, otomatis Anda surga dijamin.
begitu. Kalau Islam tidak. Islam itu mengharuskan kita memahami ya fondasi keimanan kita, tauhid kita. Tidak dibolehkan kita bertauhid tapi nggak paham. Kita harus bertauhid yang sampai ke tingkat pemahaman. Dan untuk kesempatan yang baik ini tapi terbatas ini, saya cukup menggarisbawahi dari kalimat la ilaha illallah itu ada satu kata yang menjadi kunci pemahaman kita terhadap kalimat tauhid, yaitu kata ilah, yang sering diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan apa? Tuhan, ya. Terjemahan Tuhan ini nggak mewakili sebenarnya, karena Tuhan konon kabarnya secara sejarah bahasanya berasal dari bahasa Sanskerta. Tuhan itu dua, tu pimpinan, ketua, pimpinan, ya. Han itu dari hyang, jadi pimpinan para dewa. Tu hyang, Tuhan. Sehingga kalau kita menggunakan kata Tuhan, kita kaitkan dengan sejarah bahasanya, kita terjemahkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada pimpinan para dewa selain dari Allah. Kira-kira bisa diterima nggak? Ya nggak bisa diterima, batal demi akidah kan, gitu. Nah apalagi kalau Anda rajin zikir Tuhan, coba aja zikir Tuhan 3 kali aja, Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh. Jadinya siapa yang dipanggil? Ya kan? Nah maka seringkali umat Islam Indonesia ini yang karena kita bahasa ibunya bukan bahasa Arab, ya, itu nggak paham la ilaha illallah. Makanya saya bantu dengan mencoba mengambil yang paling penting sekali. Yang paling penting itu dari kata ilahnya itu, Pak. Ilah itu artinya apa sih? Dalam bahasa Arab, ilah itu banyak maknanya. Tetapi cukup Anda mengerti 3 makna saja, insya Allah mempengaruhi pemahaman Anda tentang kalimat tauhid. Silakan dicatat. Yang pertama, ilah itu bermakna mahbub, yang dicintai. Yang kedua, ilah itu bermakna matbu', yang dipatuhi. Dan yang ketiga, ilah itu bermakna marhub, yang ditakuti. Ya. Jadi kalau mau dibikin singkatan biar gampang ingatnya, ya, inisialnya L O F. L itu love, cinta. O itu obedience, kepatuhan. F itu fear, rasa takut. Nah jadi barang siapa mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, sekurang-kurangnya harus mengandung pengertian aku bersaksi tidak ada yang kucintai dan tidak ada yang kupatuhi sehingga aku takuti selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau 3 makna ini saja benar-benar Anda kunyah-kunyah dan Anda interaksikan dalam hati Anda, pikiran Anda, dan akhirnya perilaku Anda, Masya Allah, Anda sudah bisa dikatakan memenuhi standar jadi muwahhid, ahli tauhid, gitu. Iya, gitu. Jadi istilahnya orang beriman itu tidak punya kecintaan yang lebih tinggi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu selalu standar mentaati sesuatu itu dikaitkan dengan ini membuat saya makin taat sama Allah apa tidak. Kalau membuat dia makin taat sama Allah, dia akan kerjakan. Tapi kalau membuat dia bertentangan ketaatannya dengan Allah, dia pilih ketaatan pada Allah. Begitu juga dengan rasa takut, ya. Orang beriman itu harus takutnya kepada Allah above all, di atas segala-galanya, sehingga rasa takut dia kepada selain Allah itu menjadi rendah, ya. Jadi istilahnya kalau orang tuh takutnya sudah kepada Allah, maka kepada selain Allah dia jadi berani. Tapi kalau orang punya rasa takut kepada selain Allah, seringkali dia jadi berani sama Allah. Begitu. Paham ya? Sederhana kan? Gitu. Baik, ini pertama. Nah, jadi semua anggota keluarga kita perlu kita didik tentang LOF ini, Pak. Cintailah Allah sebelum mencintai yang lain-lainnya. Dan apakah kalau kita mengatakan la mahbuba ilallah, tidak ada yang dicintai selain daripada Allah, itu bermakna nggak boleh mencintai orang lain sama sekali? Nggak boleh mencintai ibu kita, istri kita, istri saya, ya kan, saya, gitu. Nggak boleh, Anda nggak bisa rame-rame, gitu, ya kan. Nggak boleh mencintai pekerjaan, nggak boleh mencintai apa katakanlah teman, gitu, ya kan. Boleh, cuma ada syaratnya, bahwa kecintaan kita kepada selain Allah
tidak boleh setara apalagi melebihi cinta kita kepada Allah. Itu satu. Dan yang kedua syaratnya lagi, semua kecintaan kita kepada selain Allah haruslah al-hubbu fillah, cintanya karena Allah. Contoh, kenapa sih Anda mencintai anak-anak Anda? Ya. Nah, kita mencintai anak-anak kita karena kita ingin anak-anak kita ini nantinya bersama-sama kita di surga. Itu namanya kita mencintai anak karena Allah. Tapi kalau kita mencintai anak just for the sake of loving, hanya karena demi cinta saja gitu ya, maka si anak itu mau berbuat baik kayak berbuat bandel kayak, kita biarinin aja gitu. Sama mencintai istri juga begitu, sebagaimana juga istri mencintai suami juga begitu. Kalau istri mencintai suaminya karena Allah, ketika suaminya dalam ketaatan, oh dia akan dukung. Tapi ketika suaminya bermaksiat, ya kan, dia akan tegur gitu. Ya, jadi ibu-ibu jangan menganggap menegur suami itu nggak boleh, boleh, bahkan harus. Ketika memang suami sudah kelihatan off track, ya kan, keluar dari track yang benar, gitu. Dan itu bukti cinta Anda yang sebenarnya, dan cintanya karena Allah. Nah, begitu juga dengan pekerjaan. Kita boleh mencintai pekerjaan kita, Pak. Tapi begitu di dalam pekerjaan kita, kita disuruh sama atasan mengerjakan hal-hal yang maksiat, ya kan, yang sifatnya ketidakketaatan, gitu kan, sambil diancam, kalau enggak gue pecat loh, gitu kan, ya kan, kita mengatakan ya silakan lo pecat, emang gue digaji mal lo, yang ngegaji gue Allah, gitu. Kita harus yakin bahwasanya Allah akan memberi ganti dari tempat kerja kita yang di situ sudah nggak beres, itu tingkat apa namanya kehalalannya, begitu. Nah, itu masalah cinta. Masalah kepatuhan pun demikian. Ada hadisnya, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada siapapun selain Allah dalam rangka bermaksiat, durhaka kepada Allah. Tidak ada. Begitu. Jadi contohnya nih ya, saya nggak ngerti nih kenapa di Masjid Al-Arif ini kok ada garis-garis gini sih? Apa sih maksudnya? Apa maksudnya? Hah? Ini ada kaitan dengan itu ya? Dengan 22 bulan ini ada ya, ada kaitannya. Sebelum 22 bulan nggak ada nih ya, nggak ada kan? Sebelum 22 bulan ada ini? Enggak, ini setelah 22 bulan nih, 22, iya kan? Sejak Maret 2020 kan? Betul nggak? Iya kan? Ini kan maksudnya biar sholatnya distancing kan gitu? Ya betul Ustaz Asep. Ya, ini sholatnya biar distancing ya. Udah ngerti nggak saya mau ngarahnya kemana? Jadi saya ingat ya, ketika tahun 2020 2 bulan masjid ditutup tuh Pak, kan ada tuh ya kan, termasuk masjid dekat rumah saya digembok Pak, bener-bener digembok, ada gemboknya gitu. Aduh sedihnya tuh dengerin azan, as-sholatu fi rihalikum, sholat lagi rumah-rumah kalian, dalam hati saya aduh sedih banget. Nah jadi terus kan dibuka. Nah, saya mulai khutbah Jumat lagi, gitu. Nah itu tiap saya datang ke masjid yang ada gini-giniannya, walaupun bentuknya beda-beda, ada yang pakai X ya kan, ada yang pakai macam-macam gitu kan. Itu mesti tema khutbah saya adalah gimana mendorong jamaah untuk tidak distancing sholatnya, gitu. Kenapa? Karena Nabi bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Yang berarti kalau sholat berjamaah sebagaimana para sahabat sholat di belakang Nabi, kan begitu. Sedangkan salah satu pesan Nabi yang sangat clear, sangat jelas adalah la tadru furujatin lisyaitan. Janganlah kalian biarkan ada celah-celah di antara kalian yang sholat, karena itu menjadi tempat bercokolnya syaitan. Nah itu saya selalu sampaikan Pak. Alhamdulillah kalau saya turun dari mimbar selesai khutbah tuh, sebagian besar masjid yang tadinya pada distancing tiba-tiba maju ke depan semua rapet, alhamdulillah. Tapi ada juga yang cuma setengah, ada yang nggak bergerak sama sekali Pak, ada beku banget gitu. Emang sih ruangannya ber-AC-nya kenceng gitu, ya kan? Dan itu kantor Pak, kantor pemerintah, gitu. Nah jadi artinya apa? Artinya kita tuh harus senantiasa bertanya. Ketaatan kita kepada aturan apapun itu online tidak dengan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau dia online, no problem, ikuti saja.
Tapi kalau dia tidak online, Pak, maaf, bukti ketauhidan kita, keimanan kita harus kita nyatakan bahwa bagi kami, ya, seorang mukmin mentaati Allah dan Rasulnya sifatnya non-compromise, nggak ada kompromi, wajib, harus begitu, ya kan? Tapi Ustadz kan banyak tuh yang gitu, ya kan? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, soal takut. Kalau kita mengatakan la marhuba ilallah, tidak ada yang aku takuti selain dari Allah, apakah itu bermakna sama sekali nggak boleh takut kepada selain Allah? Apa begitu? Tidak juga. Karena takut dalam Islam ada dua macam, Pak. Ada al-khauf at-tabi'i, natural fear, ya, takut yang alami, natural, dan ada al-khauf asy-syar'i, rasa takut yang syar'i, yang ada kaitan dengan syariat. Contoh takut yang natural adalah Anda masuk hutan siang hari, ternyata Anda tersesat. Anda berusaha keluar dari hutan itu nggak bisa dan sudah mulai hampir maghrib. Sehingga Anda takut kalau maghrib keburu datang, gelap gulita, Anda akan ketemu binatang buas, ya kan? Entah itu singa, macan, atau ular berbisa, ya kan? Itu rasa takut yang nggak ada hubungan dengan iman, Pak. Siapapun wajar punya rasa takut seperti itu. Tapi ada rasa takut yang syar'i, Pak. Ini yang nggak boleh dikembangkan. Rasa takut syar'i adalah seseorang takut menjalankan perintah Allah karena nggak berani menghadapi resikonya. Contohnya wanita-wanita yang sudah dewasa, yang sebelum ngaji dia nggak pakai jilbab, tapi setelah ngaji bertahun-tahun dia mulai ngerti, oh ternyata wanita dewasa harus menutup auratnya. Nah cuma dia tidak kunjung pakai jilbab. Karena apa? Dari hasil dengar sana sini teman-temannya yang udah pakai jilbab, ternyata hari-hari pertama pakai jilbab dibilang ninja, ya kan? Dibilang macam-macam gitu. Nah dia nggak tahan ngadepin resiko itu. Nah ini namanya takut yang syar'i, ya. Kita tidak boleh mengembangkan takut yang syar'i, Pak. Kalau kita sudah tahu ini perintahnya begitu dari Allah, ya sudah kerjakan. Kalau itu larangannya dari Allah, ya sudah tinggalkan. Anda tahu kebanyakan penjudi, kalau ditanya dia tahu nggak judi haram? Tahu, Pak. Tapi kenapa dia tidak tinggalkan judi? Karena dia nggak mau kehilangan teman. Yang dia nggak paham adalah kalau dia bertekad hijrah, meninggalkan, dia taubat dari judi, nanti Allah akan kasih teman-teman baru sama dia yang nggak ada hubungannya sama judi. Ya, tapi dia nggak cukup punya nyali, gitu. Ya, rasa takutnya itu masih kenceng, begitu. Oke, nah itu pertama. Kita masuk yang kedua. Setiap anggota keluarga beriman di akhir zaman hendaknya kita tumbuhkan semangat untuk menjaga al-mahabba wal ukhuwatu fillah, cinta dan persaudaraan karena Allah, ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, keakraban abadi itu adalah keakraban yang berlandaskan iman dan takwa. Jadi jangan Anda kira karena Anda sama-sama di Ngabari 77 gitu kan, bahwa tingkat keakrabannya ini ngalahin yang lain gitu. Nggak bisa, nggak mungkin. Nggak mungkin hanya gara-gara satu alma mater, satu alumni gitu kan, itu pasti jadi pengikat yang luar biasa. Tidak, Pak. Ya. Apalagi kalau yang kelompok satu lagi gitu. Kan saya tadi nanya sama Pak Pembina tuh. Ini Ngabari berarti semua alumni yang muslim dong. Ya, iya, karena untuk yang alumni yang macam-macam itu ada lagi yang lain ya. Apa namanya, superstar apa gitu ya. Kalau di SMA 11 tempat saya dulu superstar namanya gitu. Kalau grup yang ini namanya Islam Agamaku gitu. Kayak ini Ngabari, kalau saya Islam Agamaku gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau yang di kumpulan itu, Pak, oh lebih-lebih lagi tuh. Ya. Itu biasanya muncullah fanatisme kelompok yang nggak pada tempatnya lah gitu. Nah, maka kita orang beriman harus paham bahwa Allah sudah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman akrab sewaktu di dunia, pada hari itu, hari berbangkit nanti, sebagiannya akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kecuali orang-orang yang bersahabatnya menjadi teman satu sama lainnya karena alasan takwa,
Maka selain daripada itu, nanti di hari berbangkit walaupun di dunia kelihatan akrab gitu ya, itu akan saling salah menyalahkan, caci mencaci, kutuk mengkutuk. Makanya kalau Anda ingin menjalin hubungan, jalinlah hubungan yang fondasinya iman dan takwa. Itu akan menjadi jalinan hubungan yang nggak lekang, nggak habis. Ya, hatta dunia ini sudah hancur, Anda akan temukan nanti di sana, ya, Anda itu saling berkasih sayang tetap, sebagaimana di dunia berkasih sayang, karena alasannya ketakwaan. Makanya di kalangan para salaf itu orang-orang terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, mereka sering saling mengingatkan, ya akhi, wahai saudaraku, nanti kalau sudah di akhirat, engkau ada di surga, nggak ngelihat aku, tolong cari di neraka ya, gitu, ya kan? Usulkan ke Allah agar Allah menyelamatkan aku dari neraka. Nah, ini persaudaraan yang sebenarnya, ini persahabatan yang sebenarnya, ya kan? Dan sudah barang tentu sebelum bentuk hubungan lainnya, yang paling utama di mana? Di kalangan siapa itu? Di kalangan anggota keluarga. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama anak, adik kakak, abang adik, kan gitu. Makanya ini harus kita ciptakan, Pak, kita wujudkan semangat al-mahabbatu, cinta, wal ukhuwatu fillah, persaudaraan karena Allah, ya. Dan di dalam surat At-Tur ayat 21, Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami akan hubungkan, kami akan pertemukan anak cucu mereka dengan mereka di mana? Di surga nanti, ya. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, jika suami istri dua-duanya masuk surga, tapi suaminya di kapling yang lebih tinggi, istrinya di kapling lebih rendah, maka istrinya akan diangkat ke atas. Dan termasuk terbalik, sebaliknya juga begitu. Si istri lebih tinggi kaplingnya daripada suaminya, suaminya terangkat ke atas. Karena Allah tidak ingin memisahkan antara anggota keluarga yang sudah sama-sama berhak masuk jannah. Begitu. Dan ini dikumpulkannya sampai ke level, ya, dzurriyyatuhum, anak cucunya gitu ngumpul. Masya Allah, ya. Cuma jangan kaget, nanti Anda ngumpul dengan anak Anda, cucu Anda dengan usia yang sama. Karena semua penghuni surga usianya sama, kahlan, usia rata-rata 33 tahun. Ya, cuman tahu gitu, angku padahal usianya sama gitu. Ya, asik ya? Asik tuh, ya. Nah, cuma di sini kan ada kata-kata wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Mengikuti mereka dalam keimanan. Artinya apa? Tidak mungkin anak cucu kita bisa ngumpul sama kita bareng-bareng di surga, kecuali kalau anak cucu kita mengikuti kita dalam keimanan. Dan itu nggak muncul tiba-tiba, Pak, tapi itu muncul karena si kepala keluarganya memang mendidik iman. Kan nggak mungkin tiba-tiba anak tahu-tahu beriman aja begitu. Ya bisa saja sih dalam realitas ada kasus-kasus seperti itu. Tetapi secara normalnya, ya, anak cucu itu bisa mengerti iman, bisa bertauhid dan seterusnya, itu karena orang tuanya memang mendidiknya, ya. Makanya tolong saya ingatkan masing-masing kita, hadis Nabi sangat jelas, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap-tiap anak lahir dalam keadaan fitrah, nggak ada dosanya. Kita nggak punya konsep dosa turunan, Pak. Setiap anak lahir dalam keadaan tanpa dosa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah dalam proses pendidikan selanjutnya kepada anak ini yang akan menyebabkan si anak jadi Yahudikah, jadi Nasranikah, jadi Majusikah. Nggak disebut jadi Muslim. Kenapa nggak disebut jadi Muslim? Hah? Karena Islam itu dinul fitrah, agama fitrah. Kalau anak sejak kecil yang fitrah itu masih suci itu ditanamkan nilai-nilai fitrah, nilai suci Islam, ya kan, dengan sendirinya fitrahnya terpelihara, maka nggak perlu disebut. Yang disebut adalah yang menyimpangnya, gitu, ya. Nah, terus jangan lupa, tanpa iman hubungan keluarga tuh putus, Pak. Dan kasus yang diabadikan dalam Al-Quran itu kasus yang sangat spesial. Kasus anaknya Nabi, ya. Jadi
Ini kasus anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dan Nuh berdoa kepada Allah Rabbnya sambil berkata, ya Rabbku, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji engkau itulah yang benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Jadi kisahnya kan begini, Nabi Nuh diperintahkan Allah bikin bahtera. Dia bikin bahtera karena akan datang azab berupa banjir bandang. Setelah selesai bahteranya, dia ajak semua pengikutnya yang beriman untuk naik bahtera itu, dan juga dia bawa sepasang jantan betina aneka hewan-hewanan. Nah, terus tiba-tiba terjadilah banjir bandang, hujan terus banjir bandang. Mulai naik nih bahtera ini. Nah, sedang berlayar ya bahtera ini, dia lihat anaknya, anak kandungnya. Konon kabarnya namanya siapa? Kan'an ya, Kan'an ya. Ya bunayyar kam ma'ana, hai anakku naik bersama kami, gitu. Apa jawab anaknya? Apa jawab anaknya? Oh tidak, saya akan naik ke atas gunung karena gunung akan menyelamatkan saya dari air ini. Terus dijawab sama Nabi Nuh alaihissalam, hari ini nggak ada tempat berlindung kecuali ya kepada rahmat Allah. Tapi anaknya bengal kan, sehingga akhirnya sekalipun sudah naik ke atas gunung yang tinggi, tetap aja airnya lebih tinggi lagi. Akhirnya mati tenggelam. Biar bagaimanapun anaknya kafir, biar bagaimanapun anaknya bengal gitu ya, itu anaknya. Sehingga Nabi Nuh sebagai ayah akhirnya curhat sama Allah. Nah, curhatnya begini bahasanya, ya Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, sesungguhnya janji engkau itu benar, dan engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dia nggak berani juga bilang, ya Allah ampunilah anakku gitu, nggak berani. Karena tahu ini kafir nih anak gitu. Cuma dia curhat. Dia bilang ini anakku, ini bagian dari keluargaku. Apa jawab Allah? Qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Allah berfirman, hai Nuh, sesungguhnya Kan'an itu, dia itu bukan termasuk keluargamu. Ya. Jadi kalau iman nggak hadir Pak di antara anggota keluarga, hakikatnya putus Pak. Nggak dinilai sebagai bagian dari keluarga lagi gitu. Nah, makanya upaya kita menjaga keimanan semua anggota keluarga kita ini wajib hukumnya Pak, harus gitu. Kecuali setelah kita mendidik nggak mau juga, ya sudah, itu pilihan dia gitu. Makanya orang nggak bisa menyalahkan Nuh alaihissalam. Nuh sudah ngajak anaknya kok, udah diajak, bukan hanya sekali waktu menjelang tenggelam itu, tidak, dari dulu sudah diajak. Cuma masalahnya anaknya milih kekufuran, milih mengingkari ajakan ayahnya yang seorang nabi itu gitu. Nah, jangan kita sebagai seorang ayah baru ngajak sekali gitu kan, anaknya milih jalan yang lain terus sudah langsung udah terserah aja deh gitu. Itu namanya kita nggak sabar gitu. Kita harus sadar bahwa harus ada upaya yang terus menerus ya. Makanya ada ayat bunyinya wastabir alaiha ya, perintahkanlah keluargamu sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Wastabir alaiha ya. Dan pakai bahasanya bukan wasbir alaiha tapi wastabir, yang artinya sabar berlipat ganda ya kan. Ini kan kebanyakan angkatan 90 ya. Iya ya, banyak angkatan 90 ya. Oh 80 juga ada. Nggak, yang mayoritas hadir. Kalau angkatan 90 berarti umurnya berapa sekarang kira-kira? 40-an, 50, sedikit ya 50 ya, yang banyak 40-an ya. Kalau 40-an berarti rata-rata anak tertuanya berapa? Hah? Kuliah ya, belum nikah ya, gitu. Iya ya. Nggak, saya lagi ingin menggambarkan betapa beratnya ya seorang ayah atau ibu untuk mengajak anaknya sholat kalau anaknya udah keburu bengal gitu. Itu sulit sekali, gitu. Iya, benar. Gitu. Nah, kita nggak boleh putus asa Pak. Kita harus gedor, bangunin, gitu. Ya. Jangan ragu-ragu, begitu. Ya. Seorang Nabi Muhammad SAW saja itu punya kebiasaan kalau mau sholat subuh itu dia ketok pintunya Ali, pintunya Fatimah itu diketok, dibangunin gitu loh, ya kan? Bukan karena dia Nabi terus boleh cuek bebek, enggak, ya kan? Tetap aja dia menjalankan tugasnya.
Nah, terus yang lebih mengerikan lagi, ternyata tanpa iman kasih sayang akan hilang, sekalipun itu sesama kerabat, sesama saudara. Ya, ayatnya berbunyi, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kamu tidak akan temukan, tidak akan mendapati suatu kaum yang iman pada Allah dan hari akhir bisa saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu orang-orang itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara atau karib kerabat mereka. Ya. Jadi ini adalah hal yang wajar, Pak. Kalau ada di antara anggota saudara kita, kerabat kita, ya, yang akhirnya memilih jalan selain iman, ya, kemudian kasih sayang kita akan berkurang bahkan hilang. Gitu. Ini dalam kaitan dengan ayat ini nih, ada satu peristiwa yang sangat mengenaskan di zaman Nabi. Ceritanya tentang Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu termasuk sahabat yang sudah dijanjikan surga sama Nabi, ya. Bahkan sahabat yang sangat akrab dengan Nabi. Nah, Abu Bakar Siddiq ini termasuk ahli Badar. Ahli Badar itu ikut perang Badar, ya, perang pertama, ya. Dan semua yang ikut perang Badar dari kalangan mukminin itu sama Nabi dikatakan sesudah perang Badar mereka mau berbuat apapun pasti diampuni sama Allah, gitu, ya kan? Nah, jadi Abu Bakar ikut perang Badar. Ternyata di pihak musyrikin, anak kandungnya Abu Bakar namanya Abdurrahman bin Abu Bakar ikut di pasukan musyrikin, karena waktu itu Abdurrahman musyrik, begitu. Nah, di dalam perang itu Abu Bakar dan Abdurrahman nggak ketemu. Selesai perang, kaum muslimin menang, kaum musyrikin kalah, ya kan? Berlalu waktu, ternyata alhamdulillah Abdurrahman dapat hidayah masuk Islam. Dan karena dia masuk Islam, tentunya dia hijrah juga dari Mekah ke Madinah, gabung sama kaum muslimin di Madinah. Pada suatu hari Abdurrahman ngobrol sama ayahnya. Dia bilang, wahai ayahku, aku teringat zaman perang Badar, katanya. Aku berada di pihak musyrikin, engkau di pihak Nabi, kaum muslimin. Jujur wahai ayahku, yang paling aku takuti waktu perang Badar itu kalau sampai Allah pertemukan aku dengan engkau. Masa seorang anak berperang lawan ayahnya, gitu, ya kan? Anda tahu jawaban Abu Bakar apa? Wahai anakku Abdurrahman, sewaktu perang Badar aku cari-cari engkau, aku ingin bunuh engkau, ya kan? Karena aku khawatir kalau aku menyaksikan sahabatku yang membunuh engkau, aduh, gimana perasaanku? Mendingan aku sendiri yang bunuh engkau. Masya Allah, itu iman, Pak. Jadi kalau iman itu sudah hadir, Pak, biar kata saudara akrab ayah sama anak sendiri, gitu ya, nggak ada kasih sayang lagi. Ya, baik. Yang ketiga, setiap anggota keluarga beriman di era fitnah akhir zaman hendaknya mewaspadai berbagai fitnah di sekeliling yang mengancam, terutama mengancam iman tauhid seseorang. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Tadi sudah saya katakan, fitanan itu bentuk jamak plural dari fitnah. Kalau fitnah itu satu ujian, kalau fitanan itu banyak ujian sekaligus. Jadi kata Nabi, akan tiba suatu masa di mana ujian itu banyak sekaligus muncul, dunia menjadi laksana seperti malam yang gelap gulita. Dan itu zaman kita sekarang, Pak. Kenapa sih zaman kita sekarang kok gelap gulita? Karena yang mimpin dunia bukan orang beriman, Pak. Ya, Anda setuju nggak dengan saya yang mimpin dunia hari ini bukan orang beriman? Setuju nggak? Siapa yang mimpin dunia hari ini? Hah? Kaum kafir barat, kan? Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan mereka mimpin umat manusia hari ini tidak berlandaskan Quran dan Sunnah, ya toh? Tapi disingkirkan Quran dan Sunnah, akhirnya jadi apa? Jadi gelap gulita dunia. Quran itu sumber cahaya, Pak.
Kalau Quran dijadikan acuan di dalam membina masyarakat, mengelola masyarakat, otomatis masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang tersinari oleh nurul Quran. Tapi karena tidak, akhirnya gelap gulita, ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi dari hadis ini adalah bagian berikutnya. Nabi mengatakan, fenomena apa yang bakal muncul kalau kita sudah hidup di era penuh fitnah, laksana malam gelap gulita? Fenomenanya adalah yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu menjadi kafir sore harinya, atau di sore hari seseorang masih dalam keadaan beriman mukmin lalu menjadi kafir di pagi harinya. Jelas-jelas Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Itu redaksi yang Nabi pilih, dan Nabi tidak mungkin pilih sembarangan. Kan bisa saja Nabi bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Beda nggak itu? Beda nggak? Betul, itu beda. Karena kalau kita lihat ada muslim berbuat kejahatan, keburukan, kita tidak boleh serta-merta mengatakan kafir loh, nggak boleh, Pak. Nah, tapi dengan Nabi mengatakan pagi beriman, sore kafir, berarti di era penuh fitnah di akhir zaman yang gelap gulita ini, fenomena yang muncul adalah umat Islam ini tidak sekedar terjerumus dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar, tapi dosa yang paling mengerikan yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan, Pak, murtad. Nah, jadi kita perlu mendidik anak-anak kita untuk mewaspadai fitnah-fitnah yang kelasnya mengancam keimanan kita, yang bisa menyebabkan kita ini pagi masih beriman, sore kafir. Dan celakanya bentuk kekufurannya itu bentuk sambil merasa diri masih muslim. Kenapa? Karena nggak pernah belajar tentang dosa-dosa yang membatalkan keimanan. Maka saya tanya sekarang di majelis ini, perlu contoh nggak dosa yang membatalkan iman? Siap, berani. Gimana ibu-ibu? Perlu? Siap, berani. Oke ya, tanggung ya. Saya kasih contoh. Ada kalimat yang kalau diucapkan oleh seorang mengaku muslim cukup bisa membatalkan imannya. Kalimat apa itu? Semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Nah, kalimat seperti ini, Pak, maaf ya, ini bukan kalimat yang di sisi Allah nggak dinilai ya, Pak. Ini kalimat berat, Pak. Tapi hari ini ada nggak muslim ngomong kayak gitu? Astagfirullah. Bilang ada, kenapa ya? Kalau bilangnya banyak, makin mengerikan dong. Oke ya. Jadi hari ini ada kan yang ngomong begitu? Nah, kenapa kok ada muslim yang bisa ngomong seperti itu? Ya, satu, nggak paham, dan kedua, musuh-musuh Islam memang sengaja bikin yang namanya ghazwul fikri, perang opini, perang pemikiran, untuk membuat umat Islam mau ngucapin kalimat-kalimat kayak gini. Nah, dalam hal ini, paham apa yang disebarkan kaum kafir hari ini yang menyebabkan umat Islam kok bisa gampang mengucapkan kalimat seperti itu? Namanya faham pluralisme. Ingat ya, kita harus bisa membedakan pluralitas dengan pluralisme, Pak. Kalau pluralitas itu artinya heterogen, aneka ragam. Itu suatu keniscayaan, Pak. Dalam suatu masyarakat ada aneka jenis agama, keyakinan, itu pasti. Tapi kalau pluralisme itu sebuah ajaran yang bukan saja mengakui adanya keanekaragaman, tetapi menganggap supaya nggak ada keributan, anggap aja semuanya sama, gitu. Paham? Jadi ceritanya biar damai gitu, ya kan? Semua harus ngakuin bahwa sama kita, cuma beda selera aja, gitu. Emangnya beragama nih urusan beda selera, gitu. Nah, mungkin Anda bisa bertanya, Ustadz Ihsan, masa sih ngomong gitu aja batal iman, ngomong gitu aja riddah, murtad gitu? Ya memang kalau kita nggak pakai dalil salah. Makanya saya kasih dalilnya sekarang, tolong dicatat baik-baik, Pak, supaya Bapak nanti bisa gunakan dalil ini kalau ngadepin orang yang pluralis kayak gitu. Saya kasih dalil, 3 dalil.
Pertama, surat Ali Imran ayat 19. Apa bunyinya? Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah, Anda sudah hafal. Artinya apa? Sesungguhnya agama yang Allah ridhai di sisinya hanyalah Islam. Hanyalah Islam. Kan aneh Pak, kalau ada muslim baca Quran ketemu ayat ini, oke lah nggak ngerti bahasa Arab, tapi kan bisa baca terjemahannya. Masa dia udah baca kayak gitu terjemahannya, terus dia masih berpendapat yang berbeda, dia bilang, ah nggak gitu-gitu amat lah. Masa Allah cuma ridho sama Islam? Saya punya tetangga orang Kristen, baik betul, tiap masak mesti bagi ke rumah. Tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Alah, semua agama sama lah, tergantung oknumnya. Ya gitu, ya kan? Ada nggak orang ngomong kayak gitu zaman sekarang? Banyak lagi bilang. Ada kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sadarilah Allah cuma ridho dengan satu Pak, Islam, bukan yang lainnya. Bunyi ayatnya bukan, terjemahannya bukan sesungguhnya agama yang Allah ridhoi di sisinya salah satunya Islam, bukan salah satunya Pak, hanya Islam. Itu satu dalil. Dalil kedua, surat yang sama Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, sekali-kali nggak akan diterima darinya, dan dia di akhirat akan tergolong orang yang merugi. Clear kan? Jelas sekali. Allah menegaskan nggak bakal diterima sama Allah milih selain Islam. Yang berarti apa? Only Islam is right, is true. Dalil ketiga, surat Al-Hijr ayat 2. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Seringkali nanti di akhirat orang-orang kafir itu menginginkan sewaktu di dunia menjadi muslim, tapi sudah di akhirat dia baru sadar, aduh gue salah pilih agama gitu. Karena ternyata dia saksikan orang-orang muslim itu pada masuk surga, ada juga yang masuk ke neraka, tapi di tengah-tengah masuk neraka tiba-tiba si muslim itu keluar, pindah ke jannah gitu. Rupanya keislaman dia menyelamatkan dia dari berada selama-lamanya di neraka, kecuali kalau terlibat dalam dosa yang membatalkan iman. Makanya pentingnya kita tahu dosa yang membatalkan iman itu Pak. Jangan sampai kita udah batal iman, ya nauzubillah, terlibat dalam dosa pembatal iman, terus masih merasa muslim, masih sholat, masih pergi umroh, masih sedekah dan sebagainya. Padahal semenjak batal tuh iman, ya kan, sama Allah nggak dinilai amal soleh itu sebelum dia taubat dari dosa pembatal keimanannya. Makanya kalau Anda pernah mengucapkan kalimat semua agama sama, taubatlah, ya, istighfarilah, ya. Dan kalau Anda pernah ngomongnya di depan orang rame, ya kan, bikin di wall Facebook Anda gitu pengumuman, tanggal sekian di tempat anu jam sekian di depan orang-orang ini saya pernah ngomong begini, sekarang saya nyatakan saya cabut kata-kata saya karena itu ternyata batil. Nah, gitu. Itu satu contoh. Contoh kedua, pembatal iman itu misalnya dosa istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Jadi mengolok-olok agama Pak, itu bukan dosa kecil, bukan dosa besar, tapi dosa yang sampai ke derajat membatalkan iman. Apa contohnya? Contohnya berani-berani bilang Allah itu lemah, perlu dibela gitu. Pernah dengar nggak orang ngomong kayak gitu? Nah, sekarang lagi pusing tuh orang. Jadi ya itu, kesana nggak dapat dukungan, kesini nggak dapat dukungan, kemana-mana bingung dia gitu. Lawang dia sudah melakukan sesuatu yang sangat berat, kalau dia taubat insya Allah Allah akan kasih pertolongan sama dia gitu. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, mengolok-olok agama itu bukan perkara sederhana Pak, itu perkara berat. Kenapa? Karena agama ini dinul haq, agama yang benar, agama ini sempurna Pak. Agama ini bukan kayak muslimin nggak sempurna, kita kaum muslimin nggak sempurna Pak, tapi agama kita, agama Islam ini sempurna Pak. Jadi jangan sekali-kali mengolok-olok yang sudah sempurna, nggak pantas gitu. Nah kan kadang-kadang kita saking semangatnya bilangnya Islam agama paling benar gitu ya, itu kalimat nggak benar Pak. Karena Anda cari di Al-Quran, di hadis nggak akan ketemu tuh Islam agama paling benar, nggak ada. Yang ada dalam Al-Quran tuh dinul haq, agama yang benar.
Silahkan dicatat surat At-Taubah ayat 33. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang mengutus rasulnya Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, dinul haq, Islam, agar dimenangkan atas segenap agama lainnya sekalipun kaum musyrik tidak menyukai. Jadi kata Allah, Islam agama paling benar apa agama benar? Agama yang benar. Kalau Anda katakan Islam agama paling benar, berarti agama lain juga benar tapi kurang benar. Sedangkan Allah bilang Islam agama yang benar, berarti menurut Allah agama lain apa? Salah. Ini harus duduk dalam pemahaman dan keyakinan kita, Pak. Sambil sekali lagi saya ingatkan, berjalan di tengah umat manusia yang aneka ragam agama dan keyakinan nggak boleh membusungkan dada. Kenapa? Karena yang Allah katakan benar, sempurna, nggak ada cacatnya, itu agamanya. Kita manusia, Pak, Muslim. Kalau Muslim kadang-kadang bisa benar, kadang-kadang bisa salah. Cuman kita nggak mau disuruh milih agama selain ini, karena ini yang sempurna, ini yang benar, begitu. Dan karenanya nggak layak ya mengolok-olok agama menjadi kebiasaan seorang Muslim, ya kan? Nggak pantas, ya. Nah, di negeri ini ada nggak yang mengolok-olok agama? Makin banyak, Pak. Ini yang jadi musibah, ya kan? Dan repotnya ketika mereka dilaporkan kayak angin lalu saja, nggak diurus, Pak. Sebaliknya yang amar ma'ruf nahi mungkar lurus lempeng, Pak. Dibungkus kontan. Gitu. Kan aneh sekali gitu. Ini situasi kita benar-benar aneh, Pak. Belum pernah dalam sejarah Indonesia kondisi kita separah ini, Pak. Ya, ini harus kita sadari, Pak. Ya, makanya hati-hati kalau Anda lagi nunggu pesawat, boarding gate gitu kan, ada TV gitu. Pas lagi stand up komedi, pas si pelawak bercanda, mulai ngerempet bercanda agama. Saat itu juga tinggalkan, jangan dengerin. Karena kalau Anda ikut dengerin, apalagi ikut ketawa, Anda dosanya sama dia. Begitu. Yang lebih ideal lagi kalau bisa cari remote-nya, tak matiin, biar yang lain nggak ikut dosa juga gitu. Oke. Yang berikutnya, setiap anggota keluarga kita perlu kita berikan wawasan ilmu tentang akhir zaman. Ya, nah salah satu hadis yang sangat penting yang membahas hal ini adalah hadis berikut ini. Rasulullah SAW sholat subuh bersama kami para sahabat. Selesai sholat subuh naik mimbar khutbah dari subuh sampai zuhur. Terus zuhur masuk, beliau turun mimbar melaksanakan sholat zuhur. Selesai naik mimbar lagi, lalu khutbah hingga waktu asar, dari zuhur sampai asar, ya kan? Setelah itu waktu asar masuk, beliau melaksanakan sholat asar. Setelah itu beliau naik mimbar, kemudian khutbah dari asar sampai matahari terbenam, sampai maghrib. Dalam khutbah tersebut, jadi khutbah yang seharian penuh itu, Nabi beritahu kepada kami semua peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau dan semua yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang paling tahu di antara kami para sahabat mengenai peristiwa-peristiwa itu adalah orang yang paling kuat hafalannya di antara kami. Begitu. Jadi pernah tuh satu hari penuh dari subuh sampai maghrib, Nabi ngisi acara khutbah, ya kan, tanpa henti, ya kan, yang isinya adalah kalau nggak membahas yang dulu, membahas yang akan datang. Gitu. Nah, ini termasuk dalil bahwasanya Nabi tidak menutupi satupun ilmu tentang akhir zaman, ilmu akhir zaman atau alamatus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda menjelang dekatnya kiamat, ya. Dan salah satu hadis yang sangat penting yang perlu kita semua kuasai pemahamannya adalah hadis tentang roadmap umat Islam. Saya sering mengistilahkan hadis ini hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam dari awal Nabi diutus sampai umur umat Islam berakhir menjelang kiamat. Intinya apa yang Nabi katakan di dalam hadis ini? Nabi menjelaskan ada 5 babak, 5 periode, 5 fase yang umat Islam akan alami sepanjang sejarahnya. Dan uniknya setiap babak, periode, fase disebut oleh Nabi sesuai dengan karakter sistem kepemimpinannya. Nah, kalau kita perhatikan fase pertama Nabi menyebutnya sebagai fase kenabian, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki beberapa tahun, kemudian Allah angkat, Allah akhirkan, Allah selesaikan babak pertama itu.
Setelah itu datang babak kedua. Nah, babak pertama adalah babak kepemimpinan langsung Nabi Muhammad SAW. Itu kepemimpinan terbaik Pak sepanjang sejarah umat Islam. Yang jadi rakyatnya para sahabat waktu itu. Generasi terbaik juga. Pemimpinnya terbaik, generasinya terbaik. Ya. Setelah itu datang masa periode kekhalifahan yang mengikuti manhaj metode kenabian dalam hal kepemimpinannya selama beberapa masa sampai Allah mengangkatnya. Nah, periode kedua itu periode khalifah-khalifah yang rasyidah, yang terbimbing oleh Allah. Jadi kalau periode Nabi berapa lama? Siapa yang tahu? 23 tahun ya. Karena Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63, berarti 23 tahun kan? Nggak lama, nggak sampai seperempat abad. Nah, periode kedua Khulafa Rasyidin itu juga nggak lama, cuma 30 tahun sudah berlalu, dan ini periode kepemimpinan terbaik sesudah Nabi ya. Terus datang periode ketiga, kata Nabi, namanya periode Mulkan Adon, raja-raja yang menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak berlalulah masa itu. Nah, era raja-raja menggigit adalah era sejarah juga, sudah berlalu juga, di mana umat Islam punya pemimpin tertinggi, gelarnya khalifah, yang berarti sistem negaranya namanya khilafah, yang berarti Quran dan Sunnah masih jadi sumber nilai, sumber norma, sumber moral, sumber hukum, ya kan? Cuma masalahnya di babak ketiga itu pergantian khalifah ke khalifah berikutnya niru cara kerajaan, yang berarti sistem waris mewarisi. Nah, cuma periode ketiga ini Pak berlangsung lama sekali, 1302 tahun. Silih berganti kerajaan Islam mewarnai sejarah, tetapi ada 3 yang menonjol. Keluarga besar Umayyah, ya Daulat Umayyah, terus keluarga besar Abbasiyah, Daulat Abbasiyah, terus keluarga besar Utsmani Turki, Kesultanan Utsmani Turki. Berakhir tahun 1342 Hijriah, ya. Loh, kalau memang dia khilafah, kenapa Nabi nggak terusin aja bilang itu kekhalifahan mengikuti manhaj kenabian? Karena memang ada bedanya. Bedanya apa? Pola penetapan khalifah berikutnya sudah sistem kerajaan. Makanya di babak ketiga, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, yang rahmah, yang penuh kasih sayang kepada umat rakyat, tapi kadang-kadang khalifahnya ada yang bengis Pak, ada yang zalim gitu. Itu realitas sejarah Pak, nggak bisa kita pungkiri. Makanya Nabi nggak pernah bilang babak ketiga itu babak keteladanan, bukan keteladanan itu. Yang keteladanan babak pertama dan babak kedua. Nabi pernah bilang, setelah aku berlalu hendaknya kalian ikuti sunnahku dan sunnahnya para khalifah rasyidah yang dapat petunjuk dari Allah gitu. Tapi nggak ada Nabi yang tuh ikuti zaman raja-raja menggigit, nggak ada gitu. Karena zaman raja-raja menggigit, kata orang Prancis, komsi komsa, 50-50. Kadang-kadang khalifahnya cakep, kadang-kadang khalifahnya ya nyakitin gitu. Dan para ahli sejarah dari kalangan orang kafir Pak, ketika belajar Islam gitu kan, mereka itu kalau ngangkat sejarah Islam, yang diangkat tuh khalifah-khalifah yang nyentrik itu Pak, diangkat untuk mengesankan khilafah tuh jahat, bengis. Emang bengis, emang bener zalim. Tapi sekalipun zalim, waktu itu umat tidak berontak. Kenapa? Karena ingat pesan Nabi, dengar dan taatlah pada pemimpin sekalipun dia mencambuk kalian, mengambil harta kalian. Loh, kenapa kok nggak berontak lawan yang kayak gitu? Kan zalim. Karena mereka zalimnya personal Pak, mereka nggak zalim institusional. Maksudnya apa? Masih tetap menyatakan Quran Sunnah sumber nilai, sumber norma, sumber hukum. Jadi zalimnya itu karakter pribadi gitu loh ya. Nah, ngadepin pemimpin yang karakter pribadinya bermasalah ya, sekalipun dia begitu tapi masih kembali pada Quran dan Sunnah, kita serba salah gitu ya kan. Harus tahan diri. Sampai datang babak keempat, namanya babak Mulkan Jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sejak tahun 1342 Hijriah, 1924 Masehi, kita sudah memasuki babak keempat Pak. Kata Nabi, dia berlangsung beberapa waktu sampai Allah kehendaki, maka Allah cabut berlakunya babak keempat. Hari ini kita masih di babak keempat Pak, yang sering saya istilahkan sebagai the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Ini babak di mana umat Islam babak belur gitu.
Karena sejak tahun 1924 1342 Hijriah itu Allah nyatakan berakhir kepemimpinan umat Islam atas umat manusia, dan Allah pindahkan tongkat kepemimpinan dunia kepada Barat, Eropa, Amerika, Yahudi kafir, Nasrani kafir. Makanya kacau dunia, ya. Dan semua penguasa karakternya jabriyah, memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, gitu. Tanpa kecuali Pak, tanpa kecuali, termasuk di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim sekalipun, gitu ya. Dan kita semua yang duduk di majelis ini, kita semua ini produk babak keempat Pak. Nggak ada seorang pun di antara kita yang pernah ngalamin babak ketiga. Apa ada? 101 tahun yang lalu. Nggak ada kan, umurnya berapa? Angkatan 90, ya kan? Masih muda Pak, gitu. Jadi semua kita begitu lahir jreng ke dunia ini sudah berada di babak keempat, babak mulkan jabriyatan. Makanya kalau Anda mau jujur, sejak Anda remaja mulai bisa mikir soal sosial, politik, ekonomi, gitu ya. Kalau Anda mau jujur, pasti nggak pernah puas dengan pemimpin yang ada, gitu. Kenapa? Karena Nabi udah bilang di babak ini semua pemimpin karakternya jabriyah, maksain kehendak, gitu. Ngaku deh, gitu. Jangan sok-sok mengatakan, oh tapi ulil amri, gitu ya. Maaf, ya kan, ulil amri itu ada syaratnya Pak. Loh kok ketawa keras Pak? Kenapa ketawa keras Pak? Ulil amri itu dua syaratnya. Syarat pertama harus minkum, dari kalangan kalian, kalangan orang beriman. Itu baru syarat pertama Pak. Tapi ada syarat kedua, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berselisih pendapat tentang satu perkara, kembalikanlah urusannya kepada Allah, Al-Quran, dan kepada Rasul Sunnah, jika kalian benar-benar iman pada Allah dan hari akhir, gitu. Jadi yang namanya ulil amri minkum, bukan saja dia harus mukmin, tapi dia dalam menyelesaikan semua perkara tidak nengok ke yang lain kecuali kepada Quran dan Sunnah. Apakah itu terjadi sekarang? Jangan dijawab, simpan masing-masing, kunyah masing-masing, ya kan? Renungkan dalam-dalam, begitu ya. Ayatnya yang mana? Silakan dicatat, nanti dipelajari surat An-Nisa ayat 59. Yang tadi saya kutip itu surat An-Nisa ayat 59. Sederhana sekali Pak. Soal kepemimpinan dalam Islam itu sederhana sekali Pak. Ya. Kalau tuh pemimpin beriman, kembaliin urusan selalu pada Quran dan Sunnah, udah Masya Allah kita harus taat sama dia. Ya, sekalipun kadang-kadang karakternya zalim gitu kan. Ya nggak apa-apa dah zalim, tapi dia masih kembali pada Quran dan Sunnah. Tenimbang kelihatannya kelemar-kelemar, manis, santun gitu kan. Tapi Quran Sunnah didepak jauh-jauh Pak, diinjak-injak gitu kan. Maaf, yang kayak gini mah ya, nengok aja udah malas kita. Nah, jadi memiliki wawasan tentang ilmu akhir zaman ini harus sampai kepada sadar kita sedang hidup di babak keempat dengan segenap ciri-cirinya. Kita harus peduli hadis-hadis Nabi yang memprediksi kondisi akhir zaman. Kita perlu bersiap-siap menghadapi tanda-tanda penting yang segera akan hadir. Kayak sekarang ini Pak, kita berada di babak keempat nih Pak. Tadi belum selesai ya hadisnya ya. Ada babak kelima Pak, terakhir. Babak kelima, kalau babak keempat ini sudah berakhir, kata Nabi, tegak kembali ke khalifahan yang mengikuti pola manhaj kenabian. Kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi diam itu isyarat sampai disitulah umur umat Islam. Yang berarti kalau kita lihat judul babak kelima, ujung akhir perjalanan umat Islam ini husnul apa su'ul khatimah? Husnul itu artinya baik apa buruk? Baik, ya kan? Benar. Katanya khilafah nggak boleh. Kok Anda bilang kekhalifahan terakhir itu jadi baik gitu? Kan katanya nggak boleh kekhalifahan. Ayo, bingung? Ya pakai dalil yang tadi dong, ya kan? Nggak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Nggak boleh taat pada pihak yang ngajak kita maksiat. Masa kita taat sama orang yang bilang khilafah jelek gitu, ya kan? Khilafah pasti bagus Pak. Khilafah itu adalah contoh teladan dahulu dan juga contoh yang nanti akan menjadi kejayaan Islam. Kekhalifahan babak kelima nanti pimpinannya gelarnya Al-Mahdi Pak. Al-Mahdi itu the certified leader, pemimpin yang dapat sertifikasi langsung dari Nabi Muhammad SAW, yang berarti dari Allah juga. Yang kalau dia sudah hadir, kata Nabi, dia akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan setelah bumi sebelumnya dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Sekarang ini kita penuh dengan kezaliman Pak.
Kalau Al-Mahdi muncul, dia menjadi turning point, ya, titik balik kita. Tapi dia nggak bisa berjuang sendiri, dia harus berjuang bersama umat, gitu. Dan saya termasuk orang yang bersangka baik kepada Allah, jadwal kehadiran Al-Mahdi kelihatannya nggak bakal lama lagi, Pak. Makanya kita semua harus get ready gitu loh, siap-siap, preparations gitu, ya. Binalah, pantaskanlah diri Anda untuk menjadi bahagian dari pasukan Al-Mahdi ketika jadwal Al-Mahdi nanti muncul. Jangan Al-Mahdi baru muncul, ya kan? Muncul Anda baru mulai latihan, mulai mempersiapkan diri, baru mulai sadar, oh iya penting juga ya gue sholat malam, gitu. Ya. Kata orang Padang, talambe, gitu. Ya. Kalau mau latihannya sekarang, bentuk pribadi Muslim, bentuk jadi jundullah, tentara Allah, ya, supaya begitu Al-Mahdi muncul. Anda tahu nggak? Kalau Al-Mahdi muncul, ya, nanti viral dia beritanya. Dan karena viral, media mainstream bakal bilang dia teroris number one after Usama bin Laden, Mbak. Tapi kalau Anda punya ilmunya, Anda akan tetap mengatakan, oh, serah media mainstream mau bilang apa, gue yakin nih dari hadis-hadis Nabi, ini Al-Mahdi, berarti gue harus gabung sama dia. Tapi itu nggak mungkin muncul keinginan seperti itu kalau kita nggak membina diri dari sekarang, gitu. Tapi Ustadz belum tentu kan, sampai kita meninggal ketemu Al-Mahdi, betul belum tentu. Apalagi model saya, Pak, udah kepala 6 begini, udah lansia kan? Ini udah lansia nih, ya kan? Cucu baru 13, gitu. Nah, model saya ini harus sadar diri. Bisa jadi sampai akhir hayat saya nggak ketemu Al-Mahdi. Tapi bisa jadi anak kita ketemu. Makanya warisan ilmunya mesti ditransfer ke anak, ke cucu, dan seterusnya. Ya, nggak kita, mudah-mudahan anak kita. Nggak anak kita, mudah-mudahan cucu kita. Begitu. Oke, kita lanjut. Jadi kita bersiap siaga menghadapi tanda-tanda penting yang segera hadir, ya. Contohnya tadi bersiap siaga dengan munculnya Al-Mahdi, ya. Jangan sampai ketinggalan kereta, Pak. Al-Mahdi muncul, kita nggak gabung sama dia. Yang lebih parah lagi, kita ngikutin media mainstream, ikutin, oh teroris, jangan diikuti, gitu ya. Nah, udah salah kapling dah kalau udah kayak begitu. Nanti justru Dajjal muncul, rame-rame dukung, gitu. Al-Mahdi ditolak, pasti Dajjal didukung. Tapi kalau Al-Mahdi disambut, ya kan, kita tolak Dajjal. Gitu. Karena itu paket, Pak, paket wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri, gitu. Yang keempat, kita harus bersabar dan istiqomah mengikuti skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhir zaman ini skenarionya sudah jelas, Pak. Nah, bagaimana kita bisa sabar dan istiqomah mengikuti skenario itu dengan posisi pensikapan yang tidak salah, tidak keliru. Yang kelima, kita perlu berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi untuk bersikap di babak keempat akhir zaman ini. Nah, salah satu hadis yang saya sudah terangkan di awal sekali tadi, Pak, yang soal alzam baitak, fokus pada keluarga, ya kan, jaga lisan, ya kan, yang tadi itu, yang 6 itu termasuk hadis tentang sikap hidup di akhir zaman. Nah, hal-hal penting yang bakal terjadi dalam waktu ke depan ini yang kita harus persiapkan adalah munculnya tanda-tanda besar kiamat. Tadi waktu kita bahas hadis tentang periodisasi perjalanan umat Islam, totalnya berapa babak? 5, ya. Kita sekarang babak berapa? 4. Kalau sebuah film jumlah babaknya 5, kita tahu-tahu nonton babak keempat, kategorinya di awal film, tengah film, menjelang akhir film. Menjelang akhir, ya. Nah, artinya apa? Kita harus siap-siap melihat tanda-tanda besar kiamat, karena tanda besar kiamat itu tanda-tanda yang muncul belakangan, Pak, menjelang dunia berakhir. Sedangkan kita sudah di babak keempat. Makanya kita juga harus mulai mengenali, Pak, tanda-tanda besar itu apa. Ternyata jumlahnya 10 kata Nabi. Yang pertama, dan ini bukan urutannya, ini Nabi dalam hadis ini nyebutnya begini, tapi ini bukan urutannya. Yang pertama asap, dukhon. Yang kedua dajjal. Yang ketiga binatang melata, dabah, keluar dari perut bumi untuk bertugas ngasih tanda siapa orang beriman, siapa orang kafir, ya. Kemudian matahari terbit dari barat, tempat tertenggelamnya. Terus turunnya Isa alaihissalam. Nah, jadi kita umat Islam ini punya keyakinan mirip kayak orang Nasrani, Pak. Orang Nasrani meyakini Jesus Christ will descend from the heavens, ya kan? Akan turun dari langit. Sampai di situ kesamaan kita ada. Tapi sisanya beda. Sebab mereka meyakini Yesus Kristus nanti akan mendirikan kingdom of heaven, ya, kerajaan surgawi yang berarti landasannya Nasrani, Trinitas. Nggak mungkin, karena hadis-hadis sahih menerangkan Isa alaihissalam nanti turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf.
Bahkan Isa alaihissalam kalau sudah turun di akhir zaman nanti, dia akan membunuh Dajjal, dan dia akan mengajak semua orang di luar Islam untuk memeluk Islam. Dan dia hanya kasih dua pilihan. Setiap ketemu orang kafir termasuk Yahudi Nasrani, dia cuma ngasih dua pilihan: masuk Islam atau mati. Kok gitu? Kok ngeri gitu sih Isa alaihissalam? Perasaan saya baca cita-cita tentang Isa alaihissalam santun betul orangnya gitu. Apa istilah yang zaman sekarang? Santuy ya, santuy gitu. Ya kan? Bener, Isa alaihissalam itu santun orangnya pada zamannya. Tapi pada zaman nanti dia turun di akhir zaman, dia tahu dirinya adalah tanda menjelang berakhirnya dunia ini. Adalah keterlaluan kalau orang kafir masih hidup, masih ngeyel, nggak mau nerima agamanya Nabi akhir zaman Muhammad SAW al-Islam ini. Isa alaihissalam udah turun masih juga ngotot gitu loh, nggak mau memeluk Islam, mending mati. Makanya nanti akan ada Yahudi Nasrani ditawarin masuk Islam kagak mau, mati juga nggak mau, lebih nggak mau lagi. Akhirnya apa? Pura-pura masuk Islam. Sampai apa? Sampai Isa alaihissalam wafat. Begitu wafat murtad lagi, Pak. Nah, lagi asik-asik murtad, matahari terbit dari barat, pertanda taubat sudah ditutup, nggak bisa diterima lagi. Dia mengucapkan dua kalimat syahadat nggak bisa. Lagi-lagi Caniago mengatakan talambe, gitu. Udah terlambat ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, selanjutnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini dua Bani Adam, keturunan Bani Adam, dua bangsa keturunan Bani Adam yang merupakan mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi. Kemudian pembenaman bumi di barat, pembenaman bumi di timur, pembenaman bumi di Jazirah Arab. Sedangkan yang ke-10 api keluar dari Yaman. Nah, para ulama berbeda pendapat tentang urutan nomor 1 sampai 9, tetapi kalau nomor 10 disepakati ini yang paling akhir memang, api keluar dari Yaman. Ya. Nah, jadi ini ada bahasannya masing-masing, Pak. Nggak mungkin sekarang kita bahas, tapi ini sekedar melontarkan wawasan ya, supaya kita semua bersiap-siap ya. Baik. Yang kelima, setiap anggota keluarga beriman hendaknya menyadari hadirnya konflik abadi dan hakiki sepanjang sejarah Bani Adam. Betapapun manusia ingin selalu hidup damai, penuh harmoni dengan sesama manusia lainnya, namun sesungguhnya Allah telah menciptakan konflik abadi dan hakiki sepanjang zaman, dan tidak seorang pun bisa mengelak darinya. Manusia tidak mungkin bersikap netral ya. Mana dalilnya? Dalilnya ini. Qala bitu ba'dukum li ba'din adu. Allah berfirman kepada ayah bunda kita, Adam dan Hawa alaihi wassalam. Turunlah kalian semua, kalian berdua dari jannah ini, diletakkan ke bumi, ke ard ini ya. Sebagian kalian Bani Adam bakal jadi musuh bagi sebagian lainnya. Jadi ini sudah dekret dari Allah bahwa sepanjang sejarah umat manusia ini bakal terjadi konflik terus. Ya. Konflik itu baru berakhir kalau kita sudah masuk surga, Pak. Semua ahlul jannah ya akan berada di dalam surga, kata Nabi, seperti satu hati. Itu nggak ada konflik di antara mereka. Semua saling berkasih sayang. Gitu. Bahkan ada satu tempat sebelum pintu surga namanya Qintoroh. Kontoroh, apa Qintoroh ya? Saya lupa. Nah, ini lapangan gitu, Pak. Sementara setiap mukmin masuk ke dalam jannah begitu lancar, ada orang-orang tertentu mandek di situ. Ternyata siapa mereka? Mereka adalah orang-orang beriman yang layak masuk surga, cuma jadi terhambat di situ karena apa? Punya konflik dengan sesama orang beriman. Gitu. Dan itu nggak boleh masuk surga kalau konflik itu, dendam itu, ya, kedengkian itu belum hilang. Sampai-sampai digambarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, akan ada dua orang beriman sewaktu di dunia mereka bersahabat, tapi terjadi slack sehingga mereka konflik. Dan konfliknya dibawa mati, Pak, nggak selesai. Nah, ternyata mereka dua-duanya berhasil nyebrangin sirat di atas api neraka sampai di Qintoroh. Dua-duanya ada di situ. Akhirnya yang menyelesaikan siapa? Allah langsung. Allah nanya kepada salah seorang dari mereka berdua, "Hai fulan, benarkah ini saudaramu?" Benar.
Benarkah dia pernah menzolimimu? Benar. Apakah engkau mau memaafkan dia? Tidak. Gitu. Loh, mengapa? Dia kan saudaramu, kenapa engkau tidak memaafkan dia? Karena setelah dia menzolimiku di dunia, dia tidak pernah menunjukkan penyesalannya. Gitu. Jadi engkau tidak mau memaafkan dia? Tidak. Sama Allah diperintahkan, angkat kepalamu. Jadi si orang yang nggak mau maafin ini ngangkat kepala. Tiba-tiba dia lihat di depannya ada rumah mewah, terbuat dari kaca semuanya. Saking bengongnya dia sampai dia nanya, ya Allah, ini rumah milik Nabi mana? Ini rumah milik mujahid mana yang mati syahid di medan perang mana? Ya kan? Kata Allah, ini rumah kamu. Ah, rumah saya. Ya kan? Iya, ini rumah kamu. Kamu boleh masuk ke situ, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya ya Allah? Maafkan saudaramu. Dia teriak langsung, sekarang ya Allah, aku maafkan saudaraku, aku maafkan saudaraku. Bahkan ya Allah, boleh nggak aku ajak saudaraku masuk ke dalam rumahku? Silahkan, gandeng tangannya, dia gandeng, Masya Allah. Ya kan? Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu nanti di surga, Pak. Di dunia ini nggak ada ceritanya tuh, Pak. Ya kan? Harmoni dengan semua orang nggak mungkin, Pak. Dunia ini tempat terjadinya konflik, ya, antara mereka-mereka yang mau meniru meneladani Adam alaihissalam dengan mereka-mereka yang lebih suka meneladani iblis. Pilihannya cuma dua. Ya kan? Nah, karenanya Allah nyuruh kita waspadai musuh sejati kita. Siapa musuh sejati kita? Syaitan. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, maka anggaplah, perlakukanlah dia, sikapilah dia sebagai musuhmu. Karena sesungguhnya para syaitan itu cuma ngajak golongannya agar menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Makanya sekali lagi, jangan mundur ke belakang, Pak. Ya, kalau kemarin sempat distancing sholat, ya kan, sekarang udah rapet, jangan mau distancing lagi, Pak. Sekalipun di Mekah Madinah katanya distancing lagi sekarang, gitu. Karena Mekah Madinah bukan kiblat kita Ka'bah. Mekah Madinah bukan kiblat kita, kiblat kehidupan kita Quran dan Sunnah, gitu. Sebab kalau Anda distancing, berarti Anda mengundang setan ikut kiri kanan Anda, sholat bersama Anda. Padahal setan itu musuh, ya. Kita harus mensikapi setan sebagaimana mestinya, sebagai musuh. Makanya kalau kita sholat berjamaah, maunya kita sholat berjamaah kiri kanan orang beriman, ya nggak, Pak? Masa dikasih celah buat setan? Dikasih penghormatan, dikasih tanda ini tempatnya setan, gitu. Ya. Saya waktu zaman masih distancing ramai itu, Pak, tiap masuk ke masjid yang ada tanda begitu tuh, Pak, justru saya tutup tuh sama sejadah saya, sambil dalam hati saya, nyak kamu dari sini, ini tempatnya orang beriman, gitu, ya. Nah, begitu ya. Nah, terus kemudian yang keenam, pastikan kehalalan nafkah. Kenapa penting? Karena daging yang tumbuh dari makanan haram bakal hanya menjadi umpan api neraka. Sesuai sabda Nabi kepada sahabat Ka'ab ibnu Ujrah, hai Ka'ab ibnu Ujrah, ya, la yarbu lahmun nabatat min suhtin illa kanat an-naru awla bihi. Tidaklah daging manusia yang tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka lebih berhak atasnya, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, terutama para kepala keluarga, lebih baik Anda bawa sedikit ke rumah tapi halal daripada bawa banyak tapi haram, ya. Para pendahulu kita dulu itu sedemikian hebat mendidik istri mereka, sampai kalau mereka mau keluar rumah pagi-pagi mencari nafkah, istrinya ngomong, ala barukatillah, semoga Allah berkahi engkau wahai suamiku. Innana nasbiru alal ju'i wal atash walakinnana lan nasbiru alan nar. Ingat suamiku, kami anak istrimu sabar menghadapi lapar dan haus, tapi kami nggak sabar menghadapi api neraka. Artinya bawa ya pulang, bawa yang halal aja dah, biar kata kurang-kurang gitu, ya kan. Nah, itu yang ke-6. Yang ke-7, hendaknya dibangun suasana atmosfer dalam keluarga kita, ya, suasana taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, bertaubat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kita harus membangun suasana gemar, ya, beribadah, Pak, di dalam rumah kita, ya. Makanya ada keluarga-keluarga tertentu yang bahkan mereka mengkhususkan waktu untuk wirid pagi, wirid sore bersama-sama dengan anak, istri, semua ngumpul begitu, ya. Karena ini adalah bahagian dari membudayakan, membangun atmosfer, ya, taqarrub ilallah, mendekatkan diri pada Allah, berdoa kepada Allah, ya. Dan kita harus mempunyai wirid-wirid harian, Pak. Karena wirid-wirid harian ini akan mempengaruhi jiwa kita, ya. Contohnya misalnya, Nabi pernah suatu pagi
berangkat mau sholat subuh, istrinya dia tinggalkan sedang duduk di atas sejadah, ya kan? Terus Nabi pergi sholat subuh, terus macam-macam kegiatan, kira-kira sejam baru balik lagi. Begitu balik, Nabi nanya, engkau dari tadi duduk di sini sampai aku kembali, ya kan? Ngapain? Aku berwirid, aku zikrullah, gitu kan? Terus Nabi bilang, maukah engkau aku ajarkan suatu wirid yang kalau engkau baca 3 kali itu nilainya, pahalanya lebih tinggi daripada engkau duduk tadi di sini sejam lebih. Nah, ternyata itu wirid apa? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Ini termasuk wirid pagi, wirid sore yang sangat dianjurkan oleh Nabi, Pak. Ya. Nah, jadi kita harus cerdas, Pak, dalam beramal, cerdas dalam berwirid, ya. Karena wirid-wirid kita ini akan menjadi pembentuk jiwa kita, Pak. Kalau saya secara pribadi, di antara wirid favorit saya ini, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Wahai Allah, rahmatmu lah yang kuharapkan, karena itu janganlah engkau serahkan urusanku, nasibku kepada diriku sendiri barang sekejap mata. Perbaikilah semua urusanku, tidak ada ilah selain daripada engkau, ya. Jadi wirid ini, Pak, ini termasuk wirid yang sangat kental nilai tauhidnya, ya. Karena kita menyatakan kepada Allah, jangan engkau serahkan nasibku, urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Jadi kita orang beriman ini sangat berharap bahwa semua nasib kita ini yang nentuin Allah, bukan diri kita. Karena kita nggak mau jadi hamba yang sok tahu. Ya, kita mau jadi hamba yang benar-benar menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di zaman penuh fitnah ini, Pak, sulit sekali melakukan itu. Ya, karena apa? Egonya orang zaman sekarang kencang, Pak. Gitu. Merasa lebih berbaik daripada ketentuan Allah bahkan. Nah, termasuk kalau kita punya kebiasaan sholat malam, dan saya anjurkan Anda harusnya sholat malam, ya. Karena sholat malam ini, Pak, kata hadis Nabi mengatakan, afdalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat wajib 5 waktu adalah sholat malam, ya. Jadi tolong biasakan sholat malam, Bapak dan Ibu, ya. Sekalipun cuma 2 rakaat plus witirnya lah, terserah mau 1 rakaat, 3 rakaat, tapi yang jelas ganjil jumlah rakaatnya kalau witir, ya. Para sahabat dulu sewaktu masih di awal dakwah, Pak, mereka belum ada kewajiban sholat 5 waktu, Pak. Tetapi oleh Nabi mereka diwajibkan sholat malam, ya. Karena sholat malam itu sholat yang seolah-olah menseleksi manusia. Siapa manusia yang sungguh-sungguh ingin berakrab dengan Allah, ya, buktikanlah dengan sholat malam. Nah, yang namanya sholat malam, Pak, doa istiftahnya, doa pembukanya itu macam-macam. Kalau saya favoritnya tuh yang ini, ya, renungan doa istiftah sholat qiyamul lail. Ini sholat malam bagi saya yang termasuk favorit tuh ini. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, yang artinya, ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, engkau maha pencipta langit dan bumi, engkau maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, engkaulah hakim di antara hamba-hambamu tentang perkara yang mereka perselisihkan, tunjukilah aku jalan keluar yang benar dari perselisihan mereka, sesungguhnya engkau maha pemberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kenapa saya memandang ini sebagai doa istiftah favorit? Karena kita sekarang hidup di era banyak sekali perbedaan pendapat, Pak. Ada yang andem, ada yang pro-dem, ya kan? Anti demokrasi, pro-demokrasi. Yang mana yang benar? Ada yang anjus dan pro-enjus, ya kan? Ya, ada yang anti-enjus, ya tahu enjus ya? Ada yang pro-enjus, gitu, ya kan? Mana yang benar? Nah, sebelum bertanya pada diri sendiri, tanyalah pada Allah tengah malam. Nah, termasuk ada doa pembuka sholat malam yang juga bagus sekali, Pak. Ini panjang doanya, tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini ada kalimat, langsung terjemahnya saja, ya Allah, bagimulah segala pujian, engkau maha memelihara langit dan bumi dan seterusnya, ya. Terus kita katakan, engkaulah al-haq, engkaulah yang maha benar, janjimu hak, benar, perjumpaan denganmu itu benar, firmanmu, ucapan-ucapanmu, kalamullah itu benar, surga itu benar, neraka itu benar. Nah, kalau malam hari, Pak, kita baca ini, ya, al jannatu haqqun wan naru haqqun, ya kan, surga itu benar, neraka itu benar, Pak. Mudah-mudahan lama-kelamaan jiwa kita ini benar-benar merindukan surga dan mengkhawatirkan neraka, sehingga di siang hari
Kita diiming-iming sama orang dengan surga dunia, Pak, nggak kena. Kita diancam orang dengan neraka dunia, Pak, nggak ngepek gitu. Karena begitu kita mau diancam dengan neraka dunia, kita bilang, ah, neraka Allah lebih mengerikan. Neraka dunia paling mentoknya apa? Mati gitu. Sementara kalau nerakanya Allah, la yamutu fiha wa la yahya, dibilang mati kagak, dibilang hidup kagak. Kullama nadjat juluduhum baddalnahum juludan ghairah liyadzuqul azab. Tiap kali kulitnya habis terbakar di api neraka, diganti Allah sama kulit yang baru. Supaya apa? Supaya ngerasain azab. Tapi kalau di dunia, Pak, ya, azab dunia ini mentoknya apa? Mati, Pak. Ada mati di dunia ini. Kalau di akhirat nggak ada mati, Pak. Ya. Baik, saudaraku rahimakumullah, selesai kaji kita tentang keluarga Islam di akhir zaman. Namun sebelum saya tutup, saya ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang ilmu akhir zaman yang menurut penilaian saya amat sangat penting, Pak. Di antaranya saya rekomendasikan buku-buku sebagai berikut, ya. Ada buku karya ulama dari Palestina namanya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ini saya anjurkan, ini buku bagus sekali, Pak. Ada buku Negeri-negeri akhir zaman, ada buku 400 hadis akhir zaman. Ini hadis-hadisnya sudah terpilih, Pak. Nggak ada lagi hadis yang lemah statusnya atau yang palsu, nauzubillah, ya. Ada misteri dajjal di akhir zaman, dan ada buku kita berada di akhir zaman. Buku-buku ini bisa Anda dapatkan di depan, ada gerai kecil di depan, ya kan? Atau kalau kehabisan Anda bisa pesan lewat nomor SMS atau WA yang ada di layar ini. Ya, demikianlah saya kembalikan kepada saudara Caniago untuk mengatur lalu lintas tanya jawab, ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada guru kita yang telah begitu panjang lebar memberikan tausiahnya. Sekitar 10 menit kita bisa ada waktu untuk sesi tanya jawab. Mungkin dari yang beliau sampaikan ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang belum paham. Silakan Bapak Ibu. Kami kesempatan akhwat dua, ikhwannya dua. Silakan Bapak. Sudah paham semua ya. Tinggal kalau saya aja kalau itu. Kalau ada pertanyaan sudah paham. Tinggal door prize, kalau gitu door prize. Door prize ya. Gimana Bapak Ibu? Ya, silakan Mas Budi. Mic-nya, mic. Biar maju Ustaz. Oh. Biar kelihatan. Waalaikumsalam. Zaman sekarang kalau orang membuka acara itu kayaknya nggak cukup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu nyebut juga. Perlu apa? Oh, perlu nyebut juga om yang lain itu, omnya Sesandi atau segala suara sebut-sebut. Nggak dengar saya, nggak dengar. Apa? Apa? Oh, iya. Iya. Oke. Iya. Dalam diri kita itu membaca, menyebutkan semua itu selesai. Pengaruh ke akidah. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Terserah, Anda moderatornya. Kalau saya yang ngambil nggak moderat lagi. Iya. Silakan dari akhwat kita tampung dulu ya. Silakan. Masana kita dengar. Waalaikumsalam. Oke. Iya, terima kasih. Dari Mbak siapa? Angkatan berapa? Angkatan
Jadi Mas Budi angkatan 90. Satu. Aduh, 2006. Ustaz, langsung Ustaz. Jawab. Pertama, iya langsung Ustaz. Oke. Dari Mas Budi. Baik, Mas Budi. Jadi yang Anda maksud tuh yang biasanya dikerjakan pejabat ya? Wah, gitu dong. Jadi clear gitu, ya kan? Ya, jadi mereka-mereka yang mengawali ya pidatokah, ceramahkah ya kan dengan bukan saja mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang merupakan salamnya kaum muslimin ya kan, tapi ditambah lagi dengan salamnya orang Buddha, salamnya orang Kristen, salamnya orang Yahudi gitu ya. Ini bagaimana? Ada nggak kaitannya dengan urusan akidah kita? Jelas ada. Minimal kaitannya adalah hadis Nabi yang mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru kaum lain selain kaum muslimin, dia jadi sama dengan golongan mereka. Gitu. Ya. Jadi kalau memang salamnya kita kaum muslimin adalah assalamualaikum, ya sudah selesai, itu aja yang kita pakai. Gitu. Karena bisa jadi kalau seandainya orang ya pakai salamnya orang beriman, salamnya orang Yahudi, salamnya orang Buddha, orang Hindu gitu ya, nanti bisa diartikan bahwa dia nganggap semua tuh sama aja. Nah akhirnya larinya ke pluralisme tadi Pak. Sedangkan tadi saya katakan pluralisme ini bentuk ajaran, faham, ideologi yang kalau kita telan bulat-bulat bisa menyebabkan kita bukan sekedar terjerumus dosa kecil, dosa besar, bahkan dosa yang bisa membatalkan keimanan. Begitu, ya kan? Nah, mungkin kalau kita renungkan, kita coba kunyah-kunyah ya, kira-kira apa ya alasan pejabat seperti itu? Bisa jadi alasannya karena dia ingin mengungkapkan dirinya itu mengakomodasi semua jenis manusia, gitu, ya kan? Dari sisi itu kelihatannya benar, tapi masalahnya adalah ini masalah keyakinan, masalah akidah. Kalau urusan akidah kita itu nggak boleh campur aduk Pak. Kalau urusan akidah kita harus menetapkan akidah kita ini apa, dan kita tampil dengan sesuai identitas akidah kita, dan itu nggak ada urusan dengan orang lain Pak, orang agama lain. Bahkan saya yakin orang agama lain ketika seorang muslim pidato cuma ngucapin assalamualaikum, dia nggak akan tersinggung. Kenapa dia tersinggung? Lah dia muslim, ya muslim wajar dong assalamualaikum gitu. Justru jangan-jangan coba ditanya sama orang Hindu, kalau orang muslim ngomong apa sih yang Hindu tuh apa tuh ya, nggak enak lah nyebutnya omikron apa gitu ya kan. Nah itu apa namanya, jangan-jangan orang Hindu sendiri merasa tersinggung gitu. Lu ngapain lu ngucapin kalimat kayak gitu, lu ngerti juga kagak kan gitu ya kan. Jadi janganlah sok lebih toleran daripada orang lain gitu ya. Toleransi dalam Islam tuh batasnya jelas, lakum dinukum waliyadin, itu batasnya. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Jadi jangan dicampur adukkan. Nah jadi kembali pertanyaannya, ada kaitan dengan akidah? Jelas ada kaitan, dan kaitannya itu sangat mengerikan ya, bisa-bisa masuk dalam kategori membatalkan keimanan gitu ya. Kemudian ibu ini pertanyaannya singkat sekali tapi jawabannya sulit Bu, karena pertanyaan ibu, saya ulangi lagi ya, pertanyaan ibu itu adalah bagaimana mensikapi fitnah akhir zaman. Masya Allah, ini sulit sekali jawabnya, karena fitnah akhir zaman tuh macam-macam, banyak sekali. Fitnah yang mana gitu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada hadis yang mengatakan bahwa di akhir zaman fitnah ini akan kian memuncak, nggak kian menurun Pak, kian memuncak sampai keluarnya puncak fitnah. Apa puncak fitnah? Dajjal. Begitu. Maka kata Nabi, barang siapa yang selamat dari suatu fitnah, niscaya dia akan selamat menghadapi fitnah berikutnya. Tidak ada fitnah di dunia ini, baik kecil maupun besar, kecuali muncul dalam kerangka menjemput fitnah Dajjal. Jadi fitnah-fitnah akhir zaman itu kayak gunung fitnah. Makin berat, makin nanjak dia. Kalau di level paling bawah gunung kita berhadapan dengan fitnah, sanggup kita bersabar dan istiqomah, maka kita naik ke level berikutnya, insya Allah akan sanggup. Di level berikutnya kita sanggup sabar dan istiqomah, naik ke level berikutnya kita akan sanggup. Terus sampai ke puncaknya, kalau umur kita sampai pada umur keluarnya Dajjal nanti, terus Allah takdirkan kita ketemu Dajjal,
karena di level-level sebelumnya kita udah lulus terus, ya kan, maka ngadepin Dajjal pun kita tahu bersikap bagaimana. Tapi barang siapa yang di level paling bawah gunung fitnah saja sudah terpuruk, sudah kena pengaruh, kena fitnah dari Dajjal-Dajjal kecil, ya, niscaya naik ke level berikutnya dia akan lebih terpuruk lagi. Naik ke level berikutnya lebih terpuruk lagi, sampai kalau umurnya ke zamannya Dajjal muncul dan dia ketemu dengan Dajjal, lalu Dajjal mengatakan ana rabbukum, aku Rabb kalian, dia akan segera menyatakan anta rabbuna, oh engkau Rabb kami, tolonglah kami sudah kelaparan. Maka Dajjal, langit turunkan hujan, turun hujan, bumi keluarkan tanam-tanamanmu, keluar tanam-tanamannya, sehingga orang-orang yang mengakui Dajjal sebagai Rabb ini dikasih surga sama Dajjal. Tapi hakikatnya itu memesan nerakanya Allah di akhirat nanti. Sebaliknya orang-orang yang beriman, yang istiqomah, yang sabar, ketika Dajjal bilang ana rabbukum, mereka bilang Rabbuna Allah, anta al-masihud Dajjal, Rabb kami Allah, kamu ini al-masihud Dajjal. Maka Dajjal marah, hai langit jangan turunkan hujan, nggak turun hujan, hai bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu, nggak keluar tumbuh-tumbuhannya, hewan ternak kaum beriman ini mati bergelimpangan. Tapi orang beriman istiqomah, mereka tahu harus berbuat apa dalam situasi seperti itu. Karena sahabat dulu pernah nanya, ya Rasulullah, di zaman Dajjal nanti muncul nggak ada makanan, maka kita orang beriman makan apa? Kata Nabi, makanan kalian adalah makanan para malaikat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, tasdik, zikrullah. Makanya sekali lagi saya ingatkan, salah satu program penting dalam keluarga beriman di akhir zaman ini adalah membudayakan atmosfer zikrullah. Supaya kalau kita sudah terbiasa zikrullah, lama-lama zikrullah itu menjadi habit, menjadi sesuatu yang kita butuhkan, sehingga pada zaman gak ada makanan, zikrullah menjadi nutrisi buat kita. Tapi kalau mereka-mereka yang gak terbiasa zikrullah, keburu Dajjal muncul, terus Dajjal menyebabkan kita kelaparan, dia datang ke kita, Ustadz, waduh gak ada makanan nih, gimana nih, ya kan, Dajjal menghalangi kita dari makanan. Ya makanya zikir banyak-banyak, kata Nabi kan begitu, ya kan. Kata dia, wah Ustadz udah gila nih, gue lapar disuruh zikir, nah gitu, ya kan? Karena apa? Nggak terlatih, gitu. Nah jadi ibu, saya nggak bisa menjawab pertanyaan ibu secara lengkap. Karena apa? Fitnah akhir zaman ini macam-macam sekali ibu, aneka ragam, dan masing-masing fitnah itu ada pensikapannya tersendiri yang harus kita hadapi, begitu. Dan masing-masing kita punya titik kelemahan yang berbeda-beda dalam menghadapi fitnah. Ada yang titik kelemahannya menghadapi fitnah harta, ada yang titik kelemahannya menghadapi fitnah tahta, ada yang titik kelemahannya menghadapi fitnah wanita, ya kan? Dan yang lain-lainnya masih banyak Pak, fitnah lainnya, ya. Saya kira itu jawaban saya. Mohon maaf nggak bisa memuaskan, tetapi saya harus menjawab, maka itulah kira-kira rumusannya, ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Assalamualaikum. Yang mana? Yang paling awal. Oke, sebentar. Ya, fokus kepada keluargamu. Ini nih, ini jawaban Nabi ini. Ya. Oke. Pelan-pelan. Gimana
Oke, ngerti saya pertanyaannya. Iya, iya, iya. Jadi begini. Ketika Nabi mengatakan poin yang paling pertama adalah alzam baitak, fokuslah pada keluargamu, pada rumahmu, ya kan? Itu bukan berarti Nabi menyuruh kita sampai sholat pun di rumah saja gitu, laki-lakinya gitu. Karena itu standarnya, itu patokannya, itu apa istilahnya, pakemnya sudah jelas. Bahwa Nabi SAW menganjurkan kaum laki-laki, kalau tidak bisa dikatakan mengharuskan, sholat 5 waktunya di masjid gitu. Sehingga itu nggak perlu disebut lagi, itu sudah merupakan hal yang aksiomatik, badihiyat, ya. Nah, sedangkan bagi wanita, kata Nabi, kalau wanita kalian, istri kalian ingin sholat di masjid, jangan dihalangi. Cuma di hadis yang lain Nabi mengatakan tempat terbaik untuk wanita sholat 5 waktu adalah di rumah. Lebih baik lagi kalau di makhdaknya. Makhdak itu artinya kayak kamar yang lebih spesial lagi, tempat dia bersibuk-sibuk, jahit, sibuk-sibuk, kerja ini, kerja itu gitu ya. Itu lebih mulia lagi, begitu. Itu sih aksiomatik, itu nggak perlu dibahas lagi, begitu loh. Nah, terus Anda mengkhawatirkan lalu bagaimana di tengah masyarakat? Nah, di tengah masyarakat ini ada yang namanya petugas-petugas penyebar luasan Islam. Itulah para dai. Para dai tetap harus bekerja, harus berbuat. Ya, contohnya saya ini tetap harus menyampaikan kepada umat. Ya, masa jadi dai tapi nggak nyampein ke umat, cuma nyampein ke anak istri? Ya bukan dai namanya. Namanya kepala keluarga. Tapi saya sebagai dai, saya kepala keluarga juga. Karenanya saya tetap harus membina anak istri saya. Nggak bisa dengan alasan bahwa saya dai, saya sibuk keluar gitu kan, hendaknya orang lain yang ngurusin anak istri saya. Nggak bener dong, ya kan? Itu tetap kewajiban dia yang nggak bisa dia tawar-tawar. Gitu. Tinggal bagaimana dia memanage waktunya, begitu. Nah, di situ sebenarnya. Jadi ada istilahnya ayat yang mengatakan kullun ya'malu ala syakilatih. Katakanlah tiap-tiap orang beramal sesuai dengan formatnya masing-masing, gitu. Jadi seorang dai itu mengerjakan apa yang terkait nomor 3, ya. Khudz bima ta'rif, kerjakanlah apa yang kamu ketahui. Ya kamu ketahui tugas dakwah, ya tugas dakwah harus kamu kerjakan, begitu. Tapi nggak semua orang harus berdakwah. Tapi minimal setiap orang sebagai kepala keluarga harus bisa berdakwah dalam batas kemampuannya kepada anak istrinya. Begitu. Kalau itu nggak sanggup dia lakukan, berarti dia harus dapat bantuan dari luar, ya kan, dengan mengundang ustadz untuk bisa memberi pengarahan kepada anak istrinya. Tapi pada hakikatnya kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan akan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah atas pihak yang dia pimpin. Begitu, ya. Nah, jadi kalau seorang kepala keluarga sama sekali nggak bisa berdakwah, dia harus ngundang ya orang yang bisa mengajarkan anak istrinya tentang Islam, begitu. Tapi yang ideal dia sendiri menjadi pengajar bagi anak istrinya. Wallahu a'lam bishawab.